Yang terhormat Bapak Dedi dari Kejaksaan, yang saya hormati Bapak BHP Pekon Sukorejo, yang saya hormati pendamping Pekon Sukorejo, yang saya hormati aparatur Pekon dan perangkat yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mungkin tidak banyak yang mau saya sampaikan, sepatah dua patah aja. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dedi dari Kejaksaan yang sudah kiranya memberi pendampingan kepada Pekon, dan mungkin nanti banyak yang akan kita tahu dari beliau untuk artinya segala apa kegiatan yang penting dan perlu dan yang harus. Untuk yang lebih bisa disampaikan dengan Pak Dedi, ada kurang saya minta maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung apa yang disampaikan oleh Kepala Pekon bahwa Pekon Sumberjo Kecamatan Pagelaran di tahun 2021 ini mendapatkan pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Pringsewu. Mungkin dalam sejarah berdirinya Pekon ini yang pertama Pekonnya mendapatkan pendampingan hukum. Pendampingan hukum ini dikhususkan untuk realisasi dan penggunaan dana desa. Bapak Ibu hadirin sekalian, sedikit saya mau sampaikan apa sih pendampingan hukum itu. Jadi pendampingan hukum yang diberikan oleh jaksa kepada Pekon Sumberjo ini bertujuan supaya realisasi penggunaan dana desanya tidak terjadi masalah yang dapat berimplikasi pidana. Sebagaimana kita ketahui bahwa segala bentuk tindak pidana itu kalau terkait dengan pengelolaan keuangan negara, sumber awalnya adalah hukum perdata. Jadi kalau hukum perdatanya bermasalah, pasti dia muncul pidana. Sehingga kalau hukum perdatanya kita dampingi dan bagus, insya Allah tidak akan pernah ada pidananya. Dalam hal ini pidana korupsi, karena tidak akan bisa dikatakan melanggar atau melakukan tindak pidana yang dalam hal ini korupsi kalau mens reanya, niat jahatnya itu tidak ada. Kemudian berkaitan dengan wujud nyata pendampingan hukum itu sendiri, alhamdulillah hari ini bersama-sama kita melaksanakan penyerahan bantuan langsung tunai dana desa secara simbolis. Ini merupakan report dari pelaksanaan pendampingan hukum yang dapat kita pertanggungjawabkan. Saya sampaikan secara tegas bahwa penerima PLT itu dilarang menerima bantuan sejenis dari pemerintah. Jadi sama sekali nggak boleh ada tumpang tindih. Lalu implikasinya apa kalau dia tumpang tindih? Yang pertama disalahkan kalau ada terjadi tumpang tindih, atau kalau ada yang melaporkan bahwa masyarakat tersebut tidak miskin, atau ada yang melaporkan masyarakat tersebut tidak punya penyakit bawaan atau menahun, yang pertama disalahkan oleh hukum itu bukan lagi kepala Pekonnya, tapi petugas yang ditunjuk
untuk melakukan verifikasi. Sebagai verifikator kita harus mengetahui apa aja sih syarat-syaratnya. Selanjutnya untuk masyarakat yang sempat hadir, saya minta tolong disampaikan ke warga yang lain, seumpamanya bulan berikutnya ada pengurangan dari penerima BLT, saya minta tolong disampaikan ini bukan kebijakan dari kepala pekon, juga bukan kebijakan dari ketua PHP ataupun perangkat-perangkat pekon yang lain, tapi ini murni merupakan perwujudan dari pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan. Khusus di tahun 2021 kepala pekon hanya penonton dan sedikit sekali celah untuk menyalahkannya. Makanya saya minta, saya juga sudah sampaikan ke kepala pekon, betul-betul perangkat ini yang melakukan verifikasi bersinergi dengan ketua PHP. Jadi kita maksudnya ini Pak, kalau kita sebelum berpindah, kita kan ada informasi dulu, minta ini solusinya gimana Pak kalau kirim-kirim nah, minta petunjuk lah bagaimana intinya. Intinya kalau jadi pendamping pekon kita berarti sudah menjadi warga kita atau keluarga kita. Jadi intinya kita nggak sungkan-sungkan lagi, ada informasi kok kira-kira kita cerna kurang paham, langsung kita kontak. Intinya 24 jam walaupun lewat WA. Terima kasih. Benar sekali yang disampaikan ketua BHP. Ada yang lain? Pekon kita di Sumberjo hari ini kita mau ketiga. Sementara teman-teman yang lain ada pekon lain itu baru mau kedua Pak. Itu juga dari satu kendala kita belum bisa mengajukan untuk yang bulan berikutnya. Nah itu nanti juga mohon supportnya supaya bisa lancar pengurangannya. Seperti ini. Baik. Nah, seperti ini. Baik. Nah, jadi benar-benar nggak salah ini penilaian kepala pekon ke pendamping desanya. Ya tapi 3 pekon saja. Ya. Jadi maksudnya begini, manfaatkan pendampingan hukum ini untuk semua hal yang ini itu kan artinya terjadi kebuntuan kan. Kita dibenturkan antara kebijakan dengan peraturan perundang-undangan kalau seperti itu. Bersurat ke kantor kami. Kendalanya adanya di mana? Di kecamatan ya kan? Di PMD ya kan? Atau di bank yang ditunjuknya kan? Ya, makanya bersurat ke kita. Kita bisa buat rekomendasi hukum ke banknya itu sudah melakukan maladministrasi karena nggak boleh terlambat apapun alasannya. Tapi kalau belum ada surat dari pekon yang ke kita kan nggak bisa juga. Karena yang dimohonkan pendampingan kita ini kan realisasi penggunaannya, bukan persoalannya yang ada di bank itu tadi.